Ada seorang Tafiz, dia sedang berjalan di tengah hutan katanya. Dia lagi berjalan kaki di sebuah hutan, tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia hilang nih. Oke. Lalu ada video yang bocor dari deep web. Emang video-video dari deep web ini dikenal dengan video-video yang nggak jelas. Karena yang nonton ini orang-orangnya juga semacam orang-orang yang agak sedikit psikopat. Jadi di video ini ada seorang ibu-ibu yang sedang konten horor dan dia berlari-lari karena katanya dia ngeliat penampakan nih. Dia melihat penampakan pocong di situ. Well. Hello strangers, balik lagi dengan ke Gaps. Biasa kita mau gapin beberapa video, tapi kali ini bukan video-video yang kocak. Kebetulan gue dapat beberapa video yang udah gue save karena gue harus mencari tahu bagaimana sih sebenarnya kronologi dari sumber kejadian ini gitu. Kita langsung cari tahu aja. Langsung aja di video pertama, ada seorang Tafiz kayaknya ini di negara tetangga kita ya, di Malaysia karena bahasanya Melayu. Dia sedang berjalan di tengah hutan katanya. Dia lagi berjalan kaki di sebuah hutan, tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia hilang nih, nggak tahu kemana. Akhirnya semua orang yang kenal sama dia itu nyariin. Dan kurang lebihnya karena sumbernya susah juga dicari videonya, kurang lebihnya itu yang gua tangkap itu sampai ada tim SAR datang untuk mencari dia. Sampai sekitar dia itu hilang sekitar 4 harian. Dari dia beranjak dari tempatnya dia berkediaman, bisa kita sebut mungkin rumah atau pesantren ya. Cukup muda dia sebenarnya, kelihatannya tuh masih di bawah-bawah umur 20 ke bawah. Jadi katanya dia di hutan itu diculik oleh bangsa jin. Untuk apa? Untuk mengajarkan ngaji. Jadi jin-jin ini menculik si Tafiz ini untuk mengajarkan keluarga jin ini untuk mengaji. Karena nggak ada yang bisa mengajarkan ngaji di bangsa jin ini. Dan sedikit yang gue tahu, memang katanya ini jin ini harus berimam itu kepada manusia ya. Jadi kayak sholat itu dia mencari imam seorang manusia, dia mencari guru-guru yang bisa dia pelajarin gitu, kayak manusia-manusia yang sedang berada di masjid atau segala macam. Mungkin dia mengambil kesempatan tersebut jin-jin muslim ini untuk mengkaji daripada ilmu-ilmu yang sedang dibahas di dalam kajian tersebut. Ya udah langsung aja. Ini adalah video Tafiz yang hilang di hutan ini. Dia berhenti dia duduk tepi batu. Lepas tu aku balik dia petang lagi baru sudah tengok ni pesat dia berhenti dia duduk tepi batu. Lepas tu aku balik dia petang lagi baru sudah tengok ni pesat dia berhenti dia duduk tepi batu. Oke gengs, jadi kita bisa mendengar di situ ada suara azan dan banyak kerumunan orang. Jadi sedang mencari si Tafiz ini. Jadi dari sumber yang gue dapat juga, dia bisa ketemu setelah 4 hari itu karena setelah dikumandangkan azan di hutan itu berkali-kali baru bisa ditemukan. Dan kata si Tafiz ini, setelah dia ditemukan oleh warga dan tim SAR, dia sebenarnya mendengar para warga dan tim SAR ini memanggil-manggil nama dia. Dia mendengar semua orang berteriak mencari dia. Dia bisa dengar tapi dia nggak bisa ngelihat orang-orang ini tuh di mana gitu. Mungkin bisa jadi sebenarnya orang-orang yang mencari dia ini udah bolak-balik di depan dia, cuman nggak kelihatan. Itu yang jadi masalah. Dan dia bertahan di alam goib ini, di alam lain ini dia bertahannya hanya dengan meminum air payau. Jadi ini adalah adik Noval. Jadi Tafiznya ini adalah si adik Noval. Adik Noval ini ya cukup bugar juga kelihatan dari fisiknya ya. Jadi dia ditemukan dan dia tuh dalam keadaan lemas, tapi sambil duduk dia tuh cerita sama orang-orang
Dia tuh mendengar suara teriak-teriakan orang mencari dia, tapi dia nggak bisa itu ngelihat orang-orang itu di mana gitu loh. Tapi setelah dikumandangkan azan berkali-kali, akhirnya si adik Noval ini ketemu. Alhamdulillah. Ternyata dia bercerita ya seperti tadi gue udah ceritakan. Dia diculik itu di alam lain, dibawa oleh jin untuk mengajarkan mengaji oleh keluarga-keluarga jin itu. Cukup di luar nalar, tapi percaya nggak percaya ini adalah kejadian yang sangat nyata. Dan dari pribadi kalian sendiri terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi di sini saksinya banyak. Dan kalau gua bukan percaya, tapi gue percaya itu ada. Percaya itu ada, bukan percaya ke makhluk-makhluk lainnya. Tetap kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, lalu ada video yang bocor dari deep web. Gua udah save juga. Ini cukup emang video-video dari deep web ini dikenal dengan video-video yang nggak jelas. Karena yang nonton ini orang-orangnya juga semacam orang-orang yang agak sedikit psikopat. Orang-orang yang di luar nalar, orang-orang yang punya berpikiran itu kayak semacam kita nggak bisa tebak gitu. Ini orang sebenarnya mau ngapain sih? Apa sih yang dipikirin orang ini gitu? Dan emang kelakuan dia itu, dan memang beberapa orang-orang yang menyukai video ini itu kelakuannya agak lain daripada kita gitu, nggak seperti normal pada umumnya. Kita saksiin aja videonya. Kalian udah lihat sendiri. Gue nggak ngerti. Videonya landscape ya. Tapi gue nontonnya potret. Gue gak ngerti ya. Menurut kalian tuh apa sih yang bisa kalian rasain dari nonton video ini? Gue gak ngerti. Gue agak jadi kayak aneh gitu, kayak apa sih gitu, maksudnya tuh apa gitu. Cuman tapi video-video kayak gini di deep web itu dibayar mahal banget. Itu di luar nalar, mungkin bisa harga puluhan juta sampai ratusan juta bahkan miliaran itu orang mau beli untuk video-video kayak gini. Kayak deep web itu sebuah web yang susah banget untuk dimasuki dan dijebol oleh para hacker. Jadi isinya itu memang kebetulan ada hacker juga. Di web ini udah lama banget. Bahkan kepolisian dunia ini susah untuk masuk ke dalam deep web. Itu karena dari namanya aja udah deep web. Tapi kalian bisa beli sesuatu di situ, barang-barang aneh, dan itu serem banget. Dan jangan pernah coba, gue saranin, karena ini jangan pernah dicoba untuk masuk ke deep web. Karena kalian harus tahu resikonya, betapa mengerikan resikonya. Karena ini bahaya banget. Di sini juga ada seorang ibu-ibu. Dia ngonten horor. Dia ngeliat pocong, tapi dia lagi, gue nggak tahu ini videonya gimana. Jadi kita lihat aja. Jadi di video ini ada seorang ibu-ibu yang sedang ngonten horor dan dia berlari-lari karena katanya dia ngeliat penampakan nih. Dia melihat penampakan pocong di situ. Dia ngeliat penampakan pocong, tapi akhirnya jadinya bukannya serem, malah lucu gitu. Kita lihat. Ada yang gondelin ya? Aku lari ini kok kayak berat, ada yang gondelin ini gimana? Aku baca doanya kok lupa ya Allah. Aduh, aku kok aku kok lari kok kayaknya berat sekali jalan tanjakan. Aduh. Aku jalan lari tanjakan ini kok kayak larinya berat. Aku doanya gimana lupa, aku tadi udah berdoa. Gimana kalau agamanya Buddha berdoa cara menghindari setan? Aku lupa. Nggak mungkin aku baca Al-Fatihah. Agama aku sudah bukan Islam lagi.
Sekarang agamaku budaya, Tuhan tolong aku, gimana doanya? Aku kok lari kok gak bisa. Aduh, aku tadi udah tak hafalin kok lupa. Oh iya, ada pocong loh. Itu ada pocong di belakangnya. Terekam dengan sangat-sangat jelas. Di belakangnya itu ada pocong yang lagi ngikutin dia. Dia ini katanya udah ngapalin doa, tapi dia lupa pas dikejar pocong. Gue bisa lihat sangat jelas, kalian pasti juga bisa. Nanti gue zoom. Iya benar di belakangnya. Gue nggak tahu ini sebuah settingan atau benar penampakan. Tapi kayaknya si ibu ini kayaknya larinya bener-bener ketakutan ya. Tapi gue rasa penampakan-penampakan sekarang itu justru dicari untuk sebuah konten. Harusnya penampakan-penampakan itu ya biasa aja. Sekarang tuh justru kayaknya bangsa-bangsa sana tuh kayaknya agak jengkel dengan manusia karena selalu dikontenin. Makanya kayaknya sebenarnya susah untuk menangkap sebuah penampakan. Dan itulah beberapa video-video yang bisa kita gapin di video kali ini. Gua agak cukup gimana gitu video-video dari deep web tadi dan beberapa video yang kenyataannya udah terjadi gitu. Jadi semoga kalian suka dengan konten Kegaps. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa tekan like, subscribe, dan komen. Mungkin bisa membantu support Kegaps juga dan biar gue lebih semangat untuk bikin konten-konten seperti ini. Terima kasih banget buat kalian di subscriber Kegaps ini yang selalu nonton terus video-video dari Kegaps. Gue doakan untuk keberkahan kalian selalu, amin. Kesehatan kalian selalu, amin. Yang sakit cepat disembuhkan, amin. Dan semoga kalian dimudahkan rezekinya, rezeki apapun di dunia ini dimudahkan, tak kesehatan dan segala macamnya, keuangan atau mungkin apapun. Dan semoga yang punya masalah cepat dimudahkan terselesaikannya masalah tersebut. Gua pamit undur diri, salam Kegaps.